Halo semuanya, balik lagi bersama Learn in Here di sini. Nah, di video kali ini aku pengen ngajak teman-teman semua buat flashback sedikit tentang pelajaran waktu SD mungkin ya, SD atau SMP tentang tenses. Nah, sebagian besar mungkin orang-orang udah pada tahu ya apa itu tenses, gimana penggunaan tenses. Tapi aku buat video ini buat teman-teman yang pengen flashback dan pengen mengingat kembali gimana sih penggunaan tenses yang benar. Dan jangan lupa teman-teman semua harus tonton dari awal supaya ngerti dan paham dan ingat terus tentang tenses dan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hayo, siapa nih yang bilang kalau jumlah tenses itu ada 16? Sebenarnya kalau ada yang nanya ke kalian jumlah tenses itu berapa, kalian jawab 16, kalian nggak sepenuhnya salah. Tapi kalian juga nggak benar teman-teman. Jadi sebenarnya tenses itu ada 3. Yang pertama ada present, kedua ada past, yang ketiga ada future. Nah, present artinya kejadian yang sedang terjadi saat ini, past untuk menjelaskan kejadian yang terjadi pada masa lampau, dan future untuk menjelaskan kejadian di masa depan. Jadi kalau misalkan ada yang nanya kalian jumlah tenses itu berapa, kalian jawab harus 3, bukan 16. Nah, sekarang apa sih tenses itu? Jadi, tenses adalah perubahan bentuk kata kerja untuk mengungkapkan suatu peristiwa. Seperti yang udah aku bilang yang tadi pada awal video, tenses dibagi menjadi 3. Ada yang present, past, dan future. Kita akan menggunakan bentuk kata kerja yang berbeda pada setiap peristiwa. Apakah peristiwa itu pada zaman sekarang, ataupun masa sekarang, atau terjadi di masa lampau, atau terjadi di masa depan. Jadi setiap bentuk kata kerjanya akan berbeda. Tapi di video kali ini aku akan lebih menjelaskan kepada present. Jadi, tenses yang pertama adalah simple present tense. Simple present tense ini biasa kita gunakan untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada masa sekarang ataupun menjelaskan tentang kebenaran umum atau general truth, dan untuk menjelaskan kebiasaan ataupun kejadian yang berulang-ulang terjadi. Jadi formula positif untuk simple present tense adalah subject plus verb penambahan s ataupun is plus object atau complement. Objek ini ya sebagai objek kayak biasa, terus complement ini berupa kata tambahan ataupun keterangan, kata keterangan. Nah, untuk formula negatif dari simple present tense itu gampang, itu tinggal penambahan auxiliary aja. Jadi subject plus auxiliary, auxiliary-nya ini do atau does. Nah, kapan sih kita pakai do dan does? Jadi kan ada 8 ya, ada 8 subjek kan. Ada I, you yang untuk tunggal dan untuk jamak, they, we, she, he, it. Jadi ingat aja I, you, they, we, she, he, it. Do untuk I, you, they, we, does untuk she, he, it. Jadi tinggal penambahan subjek plus do or does sesuai dengan subjeknya ini. Subject plus auxiliary plus not plus verb 1. Nah, untuk interrogatifnya sendiri gampang. Auxiliary-nya kita majukan ke depan. Jadi auxiliary yaitu do atau does plus not plus subject plus verb 1. Interrogatif. Nah, untuk adverb of time-nya gimana? Nah, contoh adverb of time dalam simple present tense yang pertama adalah today, every, once a day, once a week, twice a day, twice a week, and etc. Nah, tenses yang kedua pada present tense adalah present continuous tense. Jadi present continuous tense ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan ataupun suatu kejadian yang terjadi pada saat itu juga atau sedang berlangsung. Nah, formula positif yang pertama adalah subject plus to be plus verb ing atau gerund. To be pasti kalian udah pada tahu kan? To be itu ada am, or, sama is. Penempatannya juga pasti aku rasa kalian udah tahu. Nah, untuk formula negatifnya tinggal penambahan not aja. Subject plus to be plus not plus verb ing. Untuk interrogatifnya, to be yang di negatif maupun positif kalian pindahkan ke depan. Jadi to be
plus subject plus gerund atau verb ing. Nah, gimana nih dengan adverb of time-nya? Verb of time dalam present continuous tense yang pertama adalah now, at this time, at this moment, or at this moment, it's same, at the present, this day, listen, look, be quiet, watch out. Nah, jadi untuk informasi aja, untuk present continuous tense, kalau misalkan kalian menemukan yang kata-kata bertanda seru kayak hey, listen, itu tuh merupakan kalimat present continuous tense. Itu udah kayak clue gitu. Nah, clue kalau kalimat itu menggunakan present continuous tense. Atau dapat juga kita bilang sebagai interjection dalam part of speech. Jadi sama aja. Nah, untuk contoh dalam present continuous tense yang pertama adalah I am always forgetting my glasses. I am always forgetting my glasses. 2. Tom is taking me to the movie tonight. Tom is taking me to the movie tonight. Jadi kalian bisa lihat kan, ada to be, ada subject, ada to be, dan ada verb ing ataupun gerund. Jadi aku rasa kalian bisa paham dan bisa mengerti bagaimana sih simple present continuous tense itu dalam kalimat. Yang ketiga adalah present perfect tense. Formula untuk present perfect tense adalah subject plus have or has plus verb 3 or been plus object or complement. Jadi have ini untuk subjek yang plural dan has untuk subjek yang singular. Nah, penggunaan been ini gimana? Nah, been ini kita gunakan untuk kalimat pasif, artinya objek itu dikenai pekerjaan. Lalu gimana dengan adverb of time dalam present perfect tense? Nah, kalian bisa mengetahui suatu kalimat itu memakai present perfect tense apabila ada kata-kata for yang artinya selama, since yang artinya sejak, yet biasa dipakai dalam kalimat negatif ya kawan-kawan. Terus, already untuk kalimat yang positif. Recently atau lately yang bermakna baru-baru ini maupun belakangan ini. Jadi, itu merupakan adverb of time dan formula dalam present perfect tense. Nah, untuk yang keempat adalah present perfect continuous tense. Ini merupakan gabungan dari semua present tense tadi ya. Soalnya ini yang terakhir. Nah, formula dari present perfect continuous tense ini adalah subject plus have or has plus been plus verb ing ataupun gerund dan plus object atau complement. Jadi adverb of time dalam present perfect continuous tense ini adalah for, since, all this day, all this year, or all this month bisa juga. Nah, bedanya apa? Dia semua ini nih yang aku tunjuk ini nih. For, since, all this day, all this year itu ditambah dengan durasi waktu. Itu. Jadi kalau misalkan tips dari aku, bagaimana cara kalian mengingat kalau itu tuh dalam kalimat merupakan present perfect continuous tense, aku tengok yang gerundnya. Kalau misalkan ada has, been, terus ada gerund, berarti dia pakai durasi waktu. Biasanya contohnya gini. She has been living in Medan for 3 years. Nah, ada for 3 years. Jadi, ada durasi waktu gitu nah. Atau gini, they have been living in America for 1 week. Nah, ada durasi waktu. Jadi, kalimat tersebut merupakan present perfect continuous tense. Oke guys, jadi aku rasa videonya cukup sampai di sini dulu. Bagian past tense dan juga future tense akan aku jelaskan di next video. Dan kalau kalian suka video yang aku buat, jangan lupa ya buat di like, di komen, di share. Dan tentunya jangan lupa untuk di-subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan kita bisa saling berbagi hal-hal positif lainnya. Dan jangan lupa juga bunyi loncengnya supaya kalau aku buat video, kalian dapat notifikasinya.